Oke, bisa kelihatan, bisa kelihatan. Lanjut. Coba deketin mikrofonnya, suaranya kecil mikrofonnya. Iya, iya, kedengeran. Oke, oke, oke. Terus diisi. Oke, oke, ya, ya. Oke, balik ke code-nya. Ya, kelihatan, kelihatan. Oke, benar ya. Ya, ya. Oke, nah untuk alamat itu kan text box-nya biasa. Kalau jadi teks area supaya gede gimana caranya? Kalau alamat kan cuma satu baris tuh text box. Kalau panjang itu gimana supaya melebar ke bawah? Udah explore nggak? Sudah coba-coba nggak? Oke, sekarang balik ke itu coba aspeknya. Nah, itu buka itu. Nah, coba klik yang text box-nya alamat itu. Nah, kemudian lihat propertinya. Jangan diklik dua kali. Klik sekali, lihat propertinya. Tunggu dulu. Saya tunggu. Dia butuh waktu untuk generate itu. Ah ya, propertinya mana propertinya? Ah ya. Nah, untuk jadikan seperti itu, Anda pakai yang namanya multi-line. Multi-line mana? Enggak. Diklik dulu, diklik alam itunya textboxnya itu masih P kelihatan kan? Nah, nah itu tuh, sorry itu bawahnya teks itu bukan multiline ke bawah. Nah, itu text mode ya itu diganti multiline ya. Jadi itu situ ada multiline bisa password. Jadi kalau misalkan password ya password supaya titik-titik gitu ya. Ya. Jadi situ Anda bisa kalau misalkan otak-atik bisa kelihatan tuh. Single line tuh yang tadi itu. Kalau multiline tuh yang jadi seperti alamat itu yang memanjang ke bawah itu loh, ya kan? Geser ke bawah yang tengahnya tuh titiknya supaya lebar. Tengahnya mouse-nya jadi di tengah-tengah. Bukan, itu pinggir. Tengah bawah. Yang titik kotak kecil tuh. Tengah bawah. Mana tengah bawah? Teksturnya, itu mouse-nya, geser ke bawah. Terus, gitu caranya ya. Kalau kalau geser, tengahnya situ, kanan geser itu biasalah. Jadi biasakan untuk mencoba-coba gitu. Nah, terus untuk misalkan password ya Anda ganti password. Jadi nanti orangnya ngisi itu titik-titik gitu ya. Coba misalkan emailnya diganti password itu biarin aja yang di bagian email. Klik ya, simpen dulu coba jalankan. Simpen dulu kemudian jalankan.
Oke, tunggu waktu. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, coba diisi. Ketik sembarang aja. Terus yang alamat coba. Itu kan bisa ngetik enter. Ketik, ketik dulu, enter. Apalah ya. Sembarang aja. Enter. Nah, bisa ke bawah gitu kan. Ya, seperti itu ya. Itu password itu. Oke. Terus yang lainnya sudah coba-coba apa? Yang kedua itu. Yang kedua kan ada dua kan. Nyoba apa aja? Iya, iya. Nah, santai aja.
Ya, coba. Gimana, gimana? Oh, oke, oke, oke. Kapan tuh ngambilnya tuh? Kira-kira besok udah jadi? Ya, cuman cara ngambil datanya. Cara ngambil datanya. Misalkan untuk hidden field untuk mengisi datanya kan sama dengan kayak label sebenarnya, kayak textbox. Coba aja lihat propertinya dia. Saya tunggu dulu. Masukin ke tengah situ. Jangan geser gitu ke bawah. Kalau kayak gitu tuh layarnya harus layar lebar. Taruh ke bawah. Nah, ke bawah itu kan. Itu lihat yang keypadnya tuh. Gambar keypad kan. Nah, itu terus masukin ke dalam loh, bukan. Drag dulu, digeser-geser dulu. Nah, itu tuh keypad gitu. Bukan, nah, masuk ke dalam situ bukan. Ah, gitu. Nah, itu value itu. Nah, itu ada properti. Iya, itu tuh mengisi datanya. Nah, cara ngambilnya, nama filenya itu misalkan hidden field satu titik value. Maksudnya itu, jadi Anda mencoba untuk mengisi data, terus cara mengambil datanya. Nah, untuk opek-opek itu Anda lihat di yang kemarin saya kasih link itu. Harus dicoba itu. Kalau dikasih-kasih terus nanti nggak bisa-bisa. Jadi apa maksudnya itu gimana kita mengisi nilai kalau memang tuh bisa diisi nilai ya. Kalau button kan nggak bisa diisi nilai ya, cuman teks biasa kan. Nah, kalau hidden link apa apa itu multi view ya kan, hyperlink, image itu kan bisa diisi. Image tahu kan image, coba image-nya mana? Image itu ada image belum dimasukin. Coba drag image-nya. Oh, itu udah. Itu kan lihat propertinya. Image URL tuh kan tinggal masukin aja itu. Coba image URL itu tanda petik-petik itu. Klik, nah itu. Jadi gambarnya harus dimasukin dulu. Nah, gambarnya harus dimasukin dulu gambarnya. Nanti di situ muncul. Ya tinggal tambahin doang. Cancel dulu, cancel. Cancel dulu. Di projectmu nambahin gambar. Nah, itu projectnya klik kanan. Bukan. Di solusi. Solution. Nah, itu projectnya diklik, klik kanan. Coba button dulu. Itu kan projectnya. Coba button mana itu. Projectmu kan klik kanan. Seperti nambahkan halaman baru tuh, add. Nah, karena kan ini ada existing berarti. Existing. Nomor 2. Ya, ya. Kalau kemarin kan kita menambah add new item itu untuk halaman. Nah, kalau filenya sudah ada ya Anda tinggal cari di mana gambarnya. Nah, khusus untuk gambar, jangan sampai nama gambarnya itu, nama filenya itu ada spasinya. Sebaiknya jangan. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam, baru image-nya tadi mana URL-nya. Bukan, diklik image-nya dulu, itu propertinya itu. Pelan. Nah, itu. Nah, muncul itu.
ya, itu maksud saya tuh. Jadi apa untuk oprek-opreknya harus coba-coba. Iya, nanti kalau sampai nanya sekarang, lo belum coba, mana boleh, nggak boleh. Coba dulu, nggak bisa baru. Ini belum dicoba. Jadi yang dilihat itu, lihat propertinya, di otak-atik aja itu. Kalau masih belum paham, lihat yang link yang saya kasih itu. Anda coba, dan sebagainya. Oke, jadi coba ya. Oke, sekarang saya tambahin lagi materi. Jadi mencobanya itu harus cepat, kalau enggak itu materinya nambah terus nanti. Ya, iya. Coba ditutup aja. Saya share desktop saya gantian. Di stop, share-nya di stop dulu. Oke, saya coba. Kelihatan nggak nih? Oke ya, ini projectnya ini. Mungkin tampilnya beda tapi sama-sama aja ya. Nah, saya tambahkan new item ya untuk page-nya itu. Hah? Kecil-kecil ya? Oh, ya. Kelihatan nggak ini? Yang ini, sebelah sini? Hah? Capca ya? Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Mas? Kelihatan ya? Oke, saya tambahkan halaman baru ya. Nah, kita kemarin with form ini ya. Ini misalkan my form ya. Di sini saya tambahkan 2 halaman ya. Sebentar. Saya tambahkan dulu. Jadi ada 2 halaman ya. Masih kelihatan situ? Oke, jadi dia ada, Anda lihat sini yang mau saya itu ada 2 file, myform ASPX sama hasil ASPX. Kita akan nyambungkan. Jadi di sini tuh kita menyambungkan. Kita balik ke myform dulu, tampilan seperti ini. Jadi seperti sama, ada yang desain, ada yang source-nya. Oke, di sini ya. Misalkan saya tambahkan suatu text box, kemudian tombol ya, ini text box, ini tombol. Text box-nya saya kasih nama, ID-nya teks nama ya. Tombolnya saya kasih isian simpan.
Ya, ini sudah paham nih ya. Jadi ini ada text box, ada button. Saya klik 2 kali tombolnya, masuk ke dalam code-nya. Ya, di sini yang saya sudah diajarin, kita ngambil nilai text box-nya. Ya, saya ambilkan namanya nih. Oke, nah kita di sini belajar tentang session. Jadi session itu menyimpan nilai ke dalam aplikasi, disimpan terus dia. Kalau aplikasi browsernya ditutup, hilang itu sessionnya. Ya, cara ngambilnya gini aja. Jadi mengisinya, ini namanya terserah. Jadi di sini adalah key-nya harus unik, gak boleh sama. Misalkan nama, isinya saya isi. Jadi ini adalah cara mengisinya. Ya, jadi nilai yang tadi text box itu saya masukkan ke session namanya nama. Jadi harus diingat nama sessionnya. Sekarang saya pindah ke halaman hasil. Gimana caranya? Ini tinggal ada namanya sintaknya respon redirect. Redirect kemana? Ke hello ASPX. Ya, jadi di redirect ke sini, yang kedua, halaman kedua ini. Ya, jadi yang dilakukan adalah ambil nilai text box-nya, masukkan ke dalam session, kemudian pindahkan ke halaman hello ASPX. Sorry, bukan hello, hasil ya. Salah ya, hasil. Ya, hasil ya. Oke. Terus di hasil ngapain ini? Menampilkan. Jadi saya cuman ngasih label sini. Terus lihat code-nya, jangan diklik 2 kali. Anda lihat ini kan ada panah ini. Anda buka ini ada .cs-nya, kodenya. Klik aja 2 kali masuk dalam sini. Ada namanya page load. Jadi semua itu code-nya pasti ada page load. Page load itu metode yang dipanggil setiap saat ketika halaman itu dipanggil. Nah, sekarang kita ambil session-nya. Ambil session. Caranya kita harus tahu nama sessionnya. Tadi adalah nama. Kita ambil. Nah, ini adalah kalau di session ini tipenya Anda lihat, tipenya adalah objek. Apa itu objek? Ya, anggaplah nanti kita pelajari nantinya. Jadi coding itu nanti aja yang tentang objek itu. Tapi di sini tipenya objek itu bebas, tipenya artinya. Sehingga apa? Session itu bisa disimpan sebagai string, integer dan sebagainya. Ya. Jadi kalau tadi saya isi sebagai string, maka kembalikannya sebagai string juga. Kalau tadi masukkan sebagai integer, ya integer. Karena string ini ambil string, jadi ini diambil. Terus menampilkannya gimana? Nah, tadi saya belum ngasih nama labelnya. Label nama. Balik ke sini. Label nama titik teks. Ya, kemudian nama dimasukkan. Udah di sini jadi ini. Ya, saya jalankan. Saya ini sessionnya nih harus ini. Bentar. Bisa kelihatan ini? Masih kelihatan? Ya. Coba kita lihat jalankan di
browser. Ini kelihatan ya, saya gedein ini ya. Ya, jadi misalkan Jogja ya, saya klik sini, maka dia pindah ke hasil ini dengan menampilkan nilai Jogja. Ya, saya balikin lagi sini, misalkan Jakarta, saya klik ini, dia simpan panggil ke file hasil ASPX nya, dia ambil nilai sessionnya, keluarkan nilai sessionnya Jakarta. Ada yang kurang paham di sini? Ada nanya kan? Belum ya? Nah, ini latihan nih. Nah, supaya ininya bisa, nanti sekalian latihan untuk ngambilnya ya. Nah, ini sudah mulai agak banyak soal-soalnya nih. Jadi di sini kita agak banyak. Jadi latihan tadi itu jangan dihapus ya, simpen terus saja karena itu saya akan gunakan terus latihannya. Jadi sekarang latihannya akan banyak ya. Jadi Anda harus buat halaman ya, halaman login, registrasi, kemudian profile ya. Saya terangkan di sini flow-nya. Jadi pertama masuk itu adalah login ya. Di login itu ada menu registrasi. Jadi menunya terserah apakah sebuah tombol ataukah sebuah link, terserah ya. Jadi ini ada SPX ya, nih ya. Kelihatan sini, masih kelihatan? Ya. Masih ya. Saya gede. Ini tulisan ini bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Coba, masih kelihatan nggak situ? Coba. Masih kelihatan ya? Halo? Ya, pokoknya saya bilang hello tuh dibalas, jadi saya tahu. Ya, itu memang cara prosedurnya gitu. Kalau saya halo, gimana? Asal cukup ya aja, jadi saya masih dengar, gak putus gitu loh. Ya. Oke, jadi flow-nya itu pertama itu yang muncul tuh login ASPX-nya ya, tapi di dalamnya itu ada menu registrasi yang ngelink ke registrasi. Ini sukses ya, tambahnya dia ada 4 file. Ya, ada login, kemudian registrasi, saya terangkan di sini. Di situ ada username, password ya, itu untuk fieldnya. Jadi di login itu ada field username, password. Tahu kan login biasanya kan, username, password. Kemudian di login itu juga ada menu kan. Kalau login itu kan, kalau nggak punya login ya registrasi ya, registrasinya
masuk ke registrasi.spx ya, dipanggil lah di sini. Kemudian di sini ada tombol. Oke. Kemudian kalau tombol ini masih ngomongin login ya, tombol loginnya itu diklik, maka dia masuk ke profile. Jadi di sini nggak ada ngecek login password, nggak usah, pokoknya diisi aja ya. Masuk ke profile ya. Setelah itu ketika masuk ke profile, tampilkan username-nya ya. Jadi ketika login saya masukkan username saya Aguska, passwordnya sembarang 123. Setelah diklik tombol login, masuk ke file profile.spx. Di dalam profile.spx tampilkan username yang saya isi tadi, Aguska ya, username doang. Atau ada tulisannya selamat datang username-nya apa ya. Jadi contohnya misalkan gini, selamat datang, ini username-nya misalkan gitu, contoh nih ya. Pokok ngambil username-nya aja. Terus yang terakhir itu registrasi kan. Kalau tadi diklik registrasi, itu ada field-nya, username, password, email ya. Kemudian di sini ya tombolnya simpan ya. Kalau tombol simpan diklik ya, maka Anda panggil login. Ada yang kebayang? Jadi flow-nya pertama login SPX, di situ ada username, password, setelah itu ada tombol login. Kalau tombol login diklik, masuk ke profile SPX ya. Di dalam profil SPX itu tampilkan username yang tadi diisi, berarti ada permainan session ya. Jadi di login itu sessionnya disimpan, tampilkan di profile. Misalkan tampilannya selamat datang, username-nya tadi selamat datang Aguska gitu ya. Terus di login itu kan ada menu registrasi. Kalau menunya diklik terserah ya bentuknya, apakah Anda bentuknya tombol, hyperlink atau apa ya. Ada registrasi SPX. Kalau registrasinya SPX-nya, oh ini tombol sukses ya. Kalau registrasinya dipanggil, maka tampilkan isinya registrasi. Isinya itu ada username, password, email, dan tombol simpan. Kalau tombol simpannya diklik, maka dia panggilkan sukses ya. Sorry, ini belum nih ya. Sukses itu tampilkan nilai, username, isian semua, password dan email ya. Jadi setelah tombol simpan diklik, Anda panggil sukses SPX. Di dalam sukses SPX itu Anda tampilkan nilai username, password dan email. Itu berarti main session ya.
Terus di bawahnya sukses itu ada menu login. Kalau diklik menu login, pindah ke login. Dah cukup. Dan tanyakan lagi. Jadi setelah registrasi, user memasukkan username, password, dan email. Ada tombol simpan. Kalau tombol simpannya diklik, ya, panggil sukses. Di dalam sukses itu tampilkan nilai username, password, dan email. Berarti ada session. Terus di dalam sukses itu ada menu login. Terserah bentuknya hyperlink, tombol, atau apa. Kalau diklik lari ke login. Udah muter aja gitu. Jadi Anda membuat 4 file ya, 4 ASPX, login, registrasi, sukses, dan profile. Ini adalah flow-nya. Ya. Jadi untuk membuat program tidak hanya diperlukan skill untuk memprogram, tetapi kita juga harus paham prosesnya. Ini flow. Jadi flow-nya sederhana. Nanti di prakteknya flow-nya itu kompleks. Contohnya misalkan registrasi sekolah, pembuatan aplikasi keuangan, itu kan kita harus paham. Itu namanya flow, business process kalau orang bilang. Jadi paling nggak tahu sedikit-sedikit lah. Nanti kalau sudah canggih, Anda bisa mendefinisikan prosesnya sendiri. Ya. Jadi kalau ini prosesnya saya kasih aja. Anda tinggal ini. Ada yang tanyakan tuh ini? Nanti semua saya kirim. Jadi cara ambil sessionnya ya, ini session ambil, kemudian mengisinya. Jadi hari ini ada 2 pelajaran kita pakai ya, session sama redirect, pindah page. Ya. Besok pastikan hadir semua. Saya yakin kan ada yang nggak hadir Senin apa gitu ya. Besok kan full semua. Ya, besok itu sudah mulai masuk ke database. Ya, database-nya kita sudah mulai ke database. Jadi yang kayak gini-gini harus dicepet-cepetin. Tampilan-tampilan harus coba-coba sendiri ya. Oke, untuk yang ini ada yang tanyakan nggak nih? Flow-nya dulu ada yang tanyakan nggak? Iya, alurnya. Iya, iya, iya. Belum ya, tapi udah paham nih ya. Tapi sudah paham belum ini? Paham ya? Oke. Jangan sampai ada yang nggak paham salah satu nih. Minimal ada satu yang paham. Iya. Oke, kalau enggak Anda coba langsung latihan ya. Kita akhiri aja. Nanti kalau ada apa-apa kirim aja ke email atau ke yang forum itu. Saya udah minta forumnya tuh kayak lebih enak pakai Moodle. Itu kayak nggak bagus menurut saya. Nanti saya coba kontak Mas Koirul ya. Oke, untuk itu tinggal banyak latihan aja secepat-cepatnya. Nggak perlu takut salah. Iya, nggak perlu takut salah. Coba-coba aja. Ya. Oke, gitu aja ya. Nanti saya email semua ininya. Ya, selamat siang. Hah? Dikumpulkan ini. Dikumpulkan besok ini. Kita lihat seberapa cepat Anda ngerjakan ini. Karena besok sudah mulai database. Ya. Database-nya harus bisa menyimpan ini kayak login username itu harus disimpan ke dalam database ini. Ya. Oke, ya dicoba ya. Kalau ada waktu coba lebih cepat besok. Ada waktu sore sampai pagi lah di sela-sela itu bisa lah untuk itunya. Ya. Oke ya, gitu aja ya. Ya, ya sama-sama. Selamat siang semua.